Cica dan bunga warna-warni. Siap ya? Keinginan Cica, si cacing, tidak banyak. Tidak sebanyak keinginan Caki, temannya. Caki ingin menggali tanah lebih dalam. Cica ini Caki nih. Ini Caki, ini Cica ya. Caki ingin menggali apa tadi? Menggali tanah lebih dalam. Iya. Terus apa lagi? Dia ingin berkelana sendiri, ingin dapat bernyanyi, bahkan ingin yang paling tidak mungkin, ingin menembus batuan cadas dan berenang di sumber mata air. Terus bilang gini si Caki. "Kau bilang apa, Cica?" tanya Caki. "Aku ingin melihat bunga warna-warni," jawab Cica. "Kau ingin apa? Melihat bunga di musim kemarau?" tanya Caki kaget. Cica tak mengerti apakah keinginannya lebih mustahil dibanding ingin menembus batuan cadas dan berenang di sumber mata air. Buka lagi. Lihat. "Apakah aku benar-benar tidak bisa melihat bunga warna-warni, Ibu?" tanya Cica ke ibunya malam itu. Cica tahu tentang bunga warna-warni dari cerita ibu kemarin malam. "Bisa sayang, tapi kau harus menunggu hujan datang," jawab ibu. "Mengapa harus menunggu hujan, Bu?" "Kita tidak bisa terkena sinar matahari lama-lama sayang," kata ibu. Sejak itu Cica selalu menanti hujan turun memenuhi lubangnya. Sayangnya hujan tak kunjung datang. Ibu justru mengajaknya menggali tanah lebih dalam lagi. Lihat. Ibunya menjelaskan, kemarau panjang membuat tanah bagian atas menjadi keras, Cica. Lihat. Kita harus menggali lebih dalam agar dapat lebih nyaman. Akan lebih baik jika kita hidup di antara akar-akar pohon, kata ibunya gitu ya. Cica ingin keluar dari lubang. Melihat bunga warna-warni bukan justru menggali lebih dalam lagi. Sampai kapan Cica harus menunggu hujan yang tak pasti datangnya? Aha, Cica mendapat ide. Ide ya, saat ibu sibuk menggali lebih dalam dan mencari tempat nyaman di dekat akar-akar pohon, Cica sibuk menggali lurus menuju bunga warna-warni. Ya, mengapa tidak terpikir sebelumnya ya? Cica dapat menggali tanah dan keluar tepat di dekat bunga warna-warni itu. Cica terus menggali lagi dan lagi. Cica ternyata lelah sekali. Lihat Cica lagi menggali terus. Ya. Ibu benar, tanah bagian atas sudah keras dan sulit digali. Namun tekad Cica sudah bulat. Cica terus menggali lagi dan lagi. Lihat. Saat lelah, Cica istirahat sejenak. Ia pun tak perlu khawatir jika lapar. Sepanjang perjalanannya, Cica beberapa kali menemukan sobekan kertas, kulit buah alpukat, dan akar tanaman. Wah, akar tanaman. Apakah ini akar tanaman bunga warna-warni? Cica berbelok ke atas. Ia menggali menuju permukaan tanah. Akhirnya keinginannya akan tercapai. Tak lama Cica berhasil muncul di permukaan nih, ya. Nah, di permukaan tanah. Tapi, Cica salah kira. Lihat. Salah kira, dikiranya di sebelah sini. Itu bukan bunga warna-warni, itu bunga kumis kucing. Salah ini. Cica sedih sekali, ingin rasanya ia menangis. Seketika mata Cica. Ini kan bunganya. Iya, itu bunga. Yang ini nih. Ini bunga kumis kucingnya yang ini dekat. Harusnya bunganya yang di sini. Salah, dia itu harusnya menggali ke arah sini. Tapi jadi ke arah dekat bunga kumis kucing gitu. Seketika mata Cica berbinar. Habis pengen
menangis, tapi seketika mata Cica berbinar. Tampak olehnya bunga warna-warni tuh di sana ya. Nah, bunga itu tak jauh dari tempatnya saat ini. Cica hanya perlu merayap sedikit demi sedikit. Dan sampai tak menunggu lama, Cica pun merayap. Tak dipedulikannya terik matahari yang menyengat. Cica terus merayap. Cica bahkan tak merasa kulitnya semakin kering. Dan mengapa tubuhku sulit bergerak? Ujar Cica dengan wajah pucat. Cica baru menyadari kecerobohannya. Bagaimana ini? Katanya. Terus apa lagi? Ada yang menyadarkan. Hei, cacing kecil, sedang apa kau di sana? Kemari. Ada sebuah teriakan menyadarkan Cica. Tampak seekor cacing besar muncul dari balik tumpukan daun pisang kering. Coba cacingnya mana ya? Oh, ini, lihat. Nih cacing besar nih. Ya, ini di balik tumpukan daun pisang kering. Cica. Sekuat tenaga Cica merayap ke arah cacing besar itu. Sesampainya di sana, ia disambut dengan teriakan cacing besar. Kau hampir saja mati. Sedang apa kau di siang terik begini? Cica diam tak menjawab. Tubuhnya terasa lemas. Cica tak ingat apa-apa lagi. Cica merasa tubuhnya masih lemas saat ia mulai sadar. Dilihatnya cacing besar itu tidur tak jauh darinya. Oh, apakah tadi Cica tak sadarkan diri? Kau sudah sadar? Tanya cacing besar itu terbangun. Cica mengangguk. Terima kasih sudah merawatku, Bibi. Bibi May, panggil aku Bibi Mel, katanya. Dan kau? Namaku Cica. Terima kasih ya Bibi Mel, ujar Cica tulus disambut anggukan Bibi Mel. Nah, tadi siang kau sedang apa, Cica? Tanya Bibi Mel. Aku hanya ingin melihat bunga warna-warni, jawab Cica sedih. Tiba-tiba ia ingat perkataan ibunya. Oh, Cica menyesal. Saat ini ibunya pasti sedang mengkhawatirkannya mencarinya. Lagi. Nah, kau pergi tanpa pamit ya? Tebak Bibi Mel disertai tangisan Cica. Cicanya nangis. Sudahlah Cica, tidak usah menangis. Akan kita pikirkan caranya agar kau bisa. Hah? Cica, hei Cica, hujan. Bibi Mel tiba-tiba berteriak senang. Mata Cica berbinar. Ia tak sabar ingin segera pulang. Cica hendak keluar dari tumpukan daun pisang kering, tapi Bibi Mel menahannya. Eits, tunggu hujan berhenti turun Cica. Sebentar lagi, sabar ya. Bibi Mel berbaik hati mengantar Cica pulang. Namun sebelumnya ia mengajak Cica melihat bunga warna-warni dari dekat. Mereka tidak lama melihat bunga. Sebab saat ini Cica lebih ingin pulang. Lebih besar dari keinginannya melihat bunga warna-warni. Ingin ketemu ibu. Gitu. Jadi hikmahnya ya Basir, Cica itu tadi hampir mati kepanasan karena tidak mau mendengarkan pesan ibunya. Ya, kalau Basir itu harus selalu mendengarkan pesan ibu ya. Nih, ada cerita Nabi nih. Lihat. Dari hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata begini. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Begitu ya, jadi harus sering sholat ya. Senang sholat ya. Aku bertanya lagi kepada Nabi, kemudian apa ya Nabi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Terus aku bertanya lagi kepada Nabi, kemudian apa? Katanya. Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi di sini di hadis ada ya Basir, termasuk salah satunya di sini berbakti kepada ayah dan ibu. Harus mendengarkan perkataan yang baik-baik dari ibu dan ayah. Pesan ibu dan ayah harus dituruti ya Basir ya. Iya, jawab atau iya.